Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya adalah Kinanti Alifa Wuldana dengan NIM 2323408. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas untuk mata kuliah Kapitasi Leksa yang dibimbing oleh Pak Jumianto. Untuk judul kali ini adalah kajian kaleng cat dalam perspektif sistemik, yaitu ada integrasi supply chain modern, proses manufaktur, ergonomi, dan juga K3. Oke, berikut ada lebih dari sekadar kemasan logam. Kaleng cat berfungsi sebagai esensial melindungi produk dalam penyimpanan dan distribusi. Dan untuk memproduksinya secara efisien dan membutuhkan integrasi 4 pilar industri. Yang pertama itu ada ergonomi yang kesesuaiannya biomekanis untuk pekerja dan pengguna. Di supply chain ini ada visibilitas aliran bahan baku hingga konsumen. Di ketiga ada mitigasi risiko mekanis dan kimiawi di area kerja, dan di manufaktur ada efisiensi proses dari pemotongan hingga sining. Berikut adalah anatomi secara umum terhadap kaleng cat di material maupun fungsinya. Di lapisan luar ini ada template yang terbuat dari baja dan lapisan timah. Lalu di inti penyusun ini yang memberikan kekuatan mekanis dan bentuk rigid atau baja. Lalu di lapisan luar untuk mencegah oksidasi karat atau timah. Fungsi utamanya ada 5. Yang pertama yaitu menampung cat secara presisi. Kedua ada melindungi dari paparan lingkungan. Yang ketiga ada mencegah kontaminasi silang. Yang keempat ada memudahkan dalam penyimpanan dan transportasi. Dan terakhir ada menyediakan media informasi mengenai produk dalam bentuk printing. Berikut adalah arsitektur supply cat kaleng cat, yaitu untuk konteksnya industri cat Indonesia digerakkan oleh lebih dari 150 produsen atau 97,33% yang terpusat di Pulau Jawa dan menciptakan ekosistem distributif yang masif dan terpusat. Untuk di information flow-nya ada demand, konsumen memicu forecast dan mengarahkan production planning secara real time. Untuk material flow-nya diawali dengan supplier template, lalu produsen kaleng, lalu dilanjutkan ke produsen cat, lalu ke distributor, retailer, dan terakhir ke konsumen. Untuk financial flow-nya dari konsumen, lalu ke retail, manufacturer, dan supplier. Berikut adalah transformasi menuju supply chain modern dan berkelanjutan. Yang pertama, di konvensional ada manual, inventory, dan komunikasi terbatas. Di modernnya tercipta tech integration, ada IoT, cloud, AI untuk demand sensing dan real-time tracking. Di kedua ada forecast periodik berdasarkan data historis, lalu diupdate kalau di modern menjadi data analytics, yang itu keputusannya presisi tinggi dan integrasi supplier. Ketiga ada tracking pengiriman manual yang transformasi menjadi material ramah lingkungan, pengurangan emisi VOC, dan audit kepatuhan yang proper. Tujuan modernisasi ini yaitu pastinya untuk meningkatkan visibilitasnya, lalu responsifnya, resilience, dan sustainability. Berikut adalah alur proses manufaktur dari lembaran menjadi kemasan. Yang pertama, untuk proses kaleng cat ini ada coil coating, yaitu pemotongan material template dasar. Kedua, ada proses coating, yaitu pemberian lapisan pelindung anti karat kimia. Yang ketiga, ada printing, yaitu pencetakan desain visual dan informasi teknis. Lalu di keempat ada body forming, yaitu pembentukan kaleng yang berbentuk silinder.
Lalu untuk side seam welding di proses yang kelima yaitu penyambungan sisi presisi dengan las. Keenam ada proses flanging dan beading yaitu pembentukan tepi dan cincin penguat. Untuk proses ketujuh ada bottom seaming yaitu pemasangan kedap udara di bagian bawahnya. Lalu kedelapan ada inspection yaitu pemeriksaan kualitas dan leak test. Lalu terakhir ada pelletizing yaitu packing otomatis untuk distribusinya. Oke. Berikut adalah quality control dan analisis kapabilitas proses dari coating. Yang pertama, untuk tahapan QC ada di incoming-nya thin plate inspection. Lalu kedua, berlanjut di proses kontrol yang termasuk di proses coating, printing, forming, dan juga welding. Di terakhir, di finalnya ada proses dimensi, seam, leakage, dan appearance. Untuk data dashboardnya ini diambil dari salah satu kasus. Untuk culling chart tersendiri, berikut ada 0 sampai 6, ada splash, posisi in out, sheet terbalik, dented, dan warna under dengan persenan dari 0% sampai 100%. Untuk fokus masalahnya ada di cacat splash yang mendominasi. Kita lihat di sini yang mencapai sekitar 80% dari total defect pada proses coating tersendiri. Lalu ada fishbone-nya di sini. Yang pertama untuk main ada viscosity dan ada leg wear-nya. Untuk main ada faktor dari gap kompetensi dan job description. Di metodenya tidak mengikuti WI. Lalu untuk mesin roll blank line dan area blank line yang kotor, dan juga ada vacuum matic yang satlay. Dan juga bisa vacuum matic satlay yang tidak berputar. Untuk proses capability-nya ada di angka 0,58% yang artinya untuk kurang dari 1 menandakan perlunya optimasi dalam sistemnya. Untuk selanjutnya ada di bagian ergonomi manufaktur yang ke beban fisik pekerja. Berikut di bagian pergelangan tangan ada repetitive motion yaitu gerakan berulang pada feeding dan packing yang berisiko di otot sini di pergelangan tangannya. Untuk di otot punggung atau bahu ya, daerah bahu ada manual handling yaitu mengangkat material berat atau palet yang berisiko cedera punggung. Berikut ada juga di bagian lutut dan telapak kaki, yaitu standing long time yang infeksi berdiri dalam durasi yang panjang atau fatigue kaki. Lalu di bagian pinggul, daerah pinggul sebelah sini ada juga awkward posture yaitu bending dan reaching di area mesin. Untuk pengendaliannya di fatigue, lalu muscle discomfort, lalu juga terakhir ada musculoskeletal disorder. Untuk solusinya bisa di mix yaitu ada automation, ergonomic workstation, dan mechanical handling, dan terakhir di work rotation-nya. Untuk ergonomi produk bisa menggunakan biomekanika interaksi pengguna, yang itu kalian tidak hanya harus aman diproduksi tapi juga harus sesuai dengan anatomi pengguna atau pembeli. Ini berikut ada dari visual analisisnya dalam memegang lalu dan membuka kaleng cat. Untuk data dan guidelines-nya, hukum friksi dan torsi. Permukaan logam yang halus menciptakan koefisien gesekan yang sangat rendah, lalu dampaknya pengguna dipaksa memberikan gaya cengkraman kaleng yang jauh lebih tinggi dan meningkatkan risiko regangan otot pada tangan. Lalu untuk checklist aspek ergonomi produk, yang pertama kesesuaian handle clearance dengan dimensi palmar atau tangan. Kedua ada stabilitas kaleng saat dituangkan, pengamanan tepi logam tajam atau edge safety. Terakhir ada optimalisasi grip untuk kompensasi permukaan. Berikut adalah keselamatan dan kesehatan K3 atau K3 dari untuk matriks bahayanya. Di identifikasi bahaya ada mesin cutting dan tinplate
tajam yang beresiko luka sayat dan terpotong di area awal produksi. Untuk proses welding, ada risiko luka bakar thermal di area proses body forming. Untuk di chemical coating atau VOC, risikonya paparan bahan kimia yang beracun di area proses coating dan printing. Di identifikasi bahaya mesin bergerak atau moving parts, risikonya yang terjadi adalah terjepit atau crashing di sepanjang line. Terakhir ada kebisingan ekstrim dan lalu lintas forklift. Risikonya adalah tuli sementara atau permanen yang bisa juga menyebabkan benturan di area proses packing dan juga gudang. Berikut adalah hierarki pengendalian K3 piramida intervensi. Yang pertama, untuk dieliminasi paling efektif yaitu otomasi total pada area pemotongan atau cutting untuk meniadakan interaksi manual. Di kedua ada substitusi, yaitu mengganti bahan pelapis coating berbahan dasar solvent menjadi water base yang lebih aman. Di ketiga ada engineering atau rekayasa, yaitu pemasangan guarding interlock mesin dan ventilasi pembuangan LEV di area pelapisan kimia. Dan nomor 4 ada administratif, yaitu penetapan SOP ketat, manajemen lalu lintas forklift dan juga rotasi kerja yang ergonomis. Terakhir ada APD, yaitu pelindungan diri menggunakan sarung tangan yang cut resistant, lalu ada kacamata las, pelindung pendengaran, dan juga sepatu safety. Berikut adalah flywheel dari integrasi ekosistem cerdas dan aman. Untuk di ergonomic dan safe workplace, otomasi meminimalisir intervensi fisik pekerja dan risiko bahaya. Lalu di digital supply chain ada demand forecasting, AI, integrasi supplier. Di automated manufacturing ada cutting menuju semi yang presisinya tinggi. Lalu untuk quality control dan vision, yaitu mesin vision untuk deteksi cacat splash secara real time. Target dari matriks ini yaitu meningkatkan produktivitas, kualitas, menurunkan beban fisik, menurunkan risiko K3, yang terakhir juga meningkatkan sustainability. Kesimpulan eksekutif adalah yang pertama, untuk produk dan manufaktur, kaleng cat atau template adalah mahakarya yang presisi. Untuk prosesnya dari cutting hingga packing mensyaratkan kontrol kualitas yang ketat, terutama pada fase pelapisan atau coating. Kedua, untuk supply chain modern, rantai pasok telah bertransformasi dari sistem historik manual menuju ekosistem digital yang didorong oleh analitik data secara real-time tracking dan prinsip sustainability. Ketiga, ada ergonomi dual perspektif, yaitu desain sistem harus memitigasi risiko musculoskeletal disorder atau MSDS bagi pekerja pabrik sekaligus mengoptimalkan biomekanika grip pengguna akhir terhadap permukaan logam yang minim friksi. Lalu terakhir ada integrasi K3, yaitu keselamatan bukan hanya APD, tetapi juga ada integrasi berlapis mulai dari rekayasa teknik seperti interlock dan otomasi hingga kebijakan sistem untuk mencapai nihil kecelakaan atau zero accident. Baik, segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih.